bagus banget. Hai semuanya. Sebenarnya tadinya aku nggak mau buat vlog, tapi karena pemandangan ini terlalu bagus, kayaknya aku harus bikin deh. Tapi kayak mau ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya, sambil kita lihat-lihat sekeliling ini. Seru banget tempat ini kalau misalkan lagi ada masalah atau hal-hal yang nggak bikin enak di Jepang, bisa nongkrong-nongkrong manja. Tapi ingat, selalu jaga iman, takutnya kalian nanti bun di sini, jangan sampai ya guys. Aku nggak tahu mau ngobrol apa. 1 bulan, di bulan Maret aku lagi nganggur tidak bekerja. Aku mulai kerja lagi tanggal 1 April. Panjang ceritanya. Buat teman-teman yang ngelihat orang-orang kerja di Jepang itu senang-senang aja di sosial media, nggak semua hal itu senang sih sebenarnya. Pasti ada part-part sedih yang mereka rasakan. Ternyata gini ya rasanya mereka. Aku kayak hebat sih orang-orang yang kerja di Jepang, dengan bahasa yang mengharuskan kita untuk bisa juga bahasa mereka, kayak ngurus-ngurus dokumen dan segala macamnya. Aku mikir, aku ngerasa nggak sendirian karena ternyata mereka gini ya gitu. Berarti mereka hebat banget gitu. Nggak gila juga, kayak udah syukur. Kayak di sini banyak banget orang-orang yang lagi duduk sendiri-sendiri merenung. Kalian lihat nggak cewek yang di pojok itu? Terus ada lagi yang di sebelah sana. Udah pulang. Tadi ada di sini. Terus pertama kali aku ke Jepang itu aku kaget karena di Indonesia pekerjaan aku tuh nggak seberat ini. Pas aku kesini aku baru merasakan yang benar-benar kerja. Kan aku basicnya bukan kesehatan, basic aku itu komunikasi, public relation, tapi komunikasi aku juga jelek sebenarnya. Pertama ke Jepang aku senang sih, kayak akhirnya aku bisa berangkat juga ke Jepang. Terus pas kerja dengan pekerjaan baru, dengan hal baru yang gak pernah aku tahu sama sekali, aku nangis karena mulai dari bahasa, terus mulai dari bahasa yang gak ngerti sampai yang jadi ngerti itu tuh, part yang paling menjadi ngerti itu, semakin tahu kalau misalnya kita ngerti bahasa Jepang itu semakin sakit hati. Karena apa? Karena kita ngerti bahasanya. Semenjak di Jepang aku jadi paham. Dulu ya aku waktu di Indonesia, aku tuh nanya bener-bener kayak ke temen aku,
gimana cara kerja ke Jepang. Terus dia kayak ngejelasin sedetail itu, benar-benar ngasih tahu serinci itu, dan sampai aku berangkat ke sini sampai selesai itu keren banget. Orang-orang yang bisa ngejawab pertanyaan kalian dengan apa ya, dengan detail. Semenjak aku di sini aku jadi paham kenapa orang-orang yang kerja di luar negeri itu pada dibilang sombong. Karena apa? Karena setiap ada chat atau ada hal yang kayak misalnya pertanyaan apa gitu, kita sebenarnya kayak ngerasanya udah balas dalam hati, tapi ternyata itu belum balas. Terus kayak kita lupa, terus keasikan dengan hal-hal yang sedang kita lakukan. Karena apa? Karena kita capek, kita udah seharian kerja, kita pengennya me time, kita pengennya pegang handphone, kita pengennya scroll TikTok, dan kita sampai lupa balas chat. Itu bukan sombong, tapi karena kita kebanyakan waktu untuk diri kita sendiri. Karena di kerjaan itu nggak semua orang Jepang, nggak semua kerja di Jepang itu bisa megang handphone. Jadi ketika kita punya waktu, kayak misalnya kita pulang kerja nih, buat masak aja kayak udah males banget. Itu orang-orang yang bisa masak itu keren banget. Bahkan kayak misalnya aku pulang aja, aku langsung scroll TikTok kayak me time untuk diri sendiri. Terus bahkan di sini kita harus belajar. Aku salut banget sama orang-orang yang waktu pas aku di Indonesia dan dia ada di Jepang bisa ngejelasin secara detail terkait bagaimana keberangkatan ke Jepang, bagaimana tentang Jepang, bagaimana hal-hal yang ada di Jepang. Bahkan aku sendiri aja sekarang nih ya, kalau ada yang nanya ke aku, Kak, cara berangkat ke Jepang gimana, aku tuh udah nggak punya tenaga lagi untuk membalas secara panjang lebar gitu loh guys. Kayak tenaga aku tuh aku siapkan untuk hal-hal yang mungkin aku ingin lakukan. Kayak aku pengen scroll TikTok, kayak aku pengen bikin konten yang kayak gitu. Sebenarnya kita bukan sombong, kita lebih pengen apa ya, pengen me time sama diri sendiri aja sih. Kalau misalkan ada orang yang masih ngerespon kalian dan membalas chat kalian, itu orang itu hebat menurut aku, orang itu keren. Dia bisa ngejelasin secara rinci terkait hal-hal yang kalian tanya itu keren banget sih. Hal-hal yang bikin aku kaget di Jepang, pertama dari mulai transportasi ya, kereta. Jadi di kereta itu mereka barisnya sesuai dengan garis yang sudah ditentukan. Kalau di Indonesia itu kan kita misalkan gerbong kebuka, pasti udah banyak yang nyerobot masuk itu kan. Nah terus pintunya tuh nggak sesuai dengan garis yang ada di situ. Jadi emang nggak ada garisnya kan di Indonesia, garis untuk masuk pintu keretanya itu loh. Nah kalau di Jepang itu ada garis untuk kita ngantri di depan pintu kereta. Misalkan ini pintu, nah di depan pintunya itu udah di bawahnya itu ada jalur untuk masuk ke dalam kereta. Jadi kan kita udah tahu ya tempat nunggu kereta itu di situ. Nah kita bakal berbaris ke belakang. Itu tuh benar-benar teratur banget. Terus kayak nggak ada yang mau buru-buru cepetan masuk gitu loh. Kayak nggak perebutan kursi. Bahkan yang sampai yang tua pun kayak ya udah slow aja gitu. Anak mudanya juga slow, orang tuanya juga slow. Yang nggak kayak mau di sini, mau duduk di sini, enggak. Bahkan misalnya ya kalau ada yang duduk orang muda dan orang tuanya tuh nggak minta bangku, kayak ini ada orang tua yang kayak gitu, enggak. Terus kayak misalkan ada ibu hamilnya pun kayak enggak, ini saya hamil, saya enggak. Bahkan yang kayak itu tergantung diri kitanya sih sebenarnya. Mereka pun kayak enggak bawel untuk minta duduk yang kayak gitu. Itu yang bikin aku kaget waktu pas pertama aku datang ke Jepang. Terus pagi-pagi aku kan berangkat kerja 5:30, ada anak muda tidur di jalan kereta, di dalam gerbong kereta, tapi nggak ada satupun yang mau bangunin atau buat pindahin. Jadi mereka benar-benar ya udah dengan kehidupannya. Terus kayak nggak ada benar-benar senyenyak itu di gerbong loh. Dia tidurnya di gerbong kereta, benar-benar senyenyak itu, dan nggak ada satupun yang berani pindah. Kayak misalnya bangun ayo gitu pindah sini, nggak ada. Bener-bener ya udah sebangunnya aja. Terus di setiap stasiun waktu kan aku ngelewatin 10 stasiun ya, benar-benar sama petugasnya juga nggak dibangunin dong. Itu shock kedua yang ada di hidupku selama di Jepang. Terus ini apalagi ya, oh iya, semua hal yang kita lakuin tuh di sini serba mandiri. Misalnya kita ke
pasar, tapi bukan pasar tradisional ya, pasar-pasar yang di kota itu udah menggunakan mesin, jadi udah nggak perlu ada si petugasnya. Banyak banget yang udah menggunakan mesin, jadi nggak antri. Tadi udah sampai berapa, 2, 3, nggak tahu berapa, udahlah nggak usah dihitungin ya. Nah terus kalau misalkan hujan kita kan bawa payung nih. Nah kalau kita bawa payung biasanya kan kita tutup payungnya, jadi ada di beberapa tempat di stasiun atau di supa gitu nyediain tempat payung, jadi payungnya dimasukin. Kalau dimasukin kita jibrigin ya bahasanya tuh, terus kita masukin ke lubang yang satunya, itu ada plastiknya udah ketutup, jadi nggak akan becek dan nggak akan basah. Terus hal-hal yang bikin aku kaget lagi, rumah sekecil itu bisa masuk banyak barang. Jadi mereka itu benar-benar bikin rumah sekecil itu tapi sebanyak itu barang yang bisa masuk. Terus kayak misalkan mereka membangun suatu rumah nih, membangun suatu apartemen. Hari ini mereka bongkar semuanya, mereka bongkar kerangkanya dan lain-lain. Tiba-tiba aja tuh kayak seminggu, nggak sampai seminggu lah, langsung jadi lagi yang kayak gini-gini nih tuh. Kayak cepet banget ngerjainnya. Kayak misalkan contoh ngeaspal jalan, aku pagi berangkat, pulang udah selesai. Semua hal yang mereka lakuin tuh benar-benar secepat itu. Terus kalau di Tokyo, aku ngerasanya aku senang tinggal di Tokyo. Karena apa? Karena di Tokyo itu bisa kemana-mana, bisa ke sana, bisa ke sini. Aku mau ini bisa, aku mau itu bisa ke Shibuya, bisa ke Shinjuku, bisa ke sono, bisa ke sini. Aku suka tinggal di Tokyo. Contohnya kayak gini. Tuh. Benar-benar nggak ada orang. Terus di sini tuh nggak ada yang nanyain aku udah nikah apa belum, enggak, soalnya di sini privacy ya guys, privacy. Terus banyak banget toko-toko di sini yang udah nggak ada petugasnya, jadi ada CCTV aja gitu, cuman ada CCTV. Terus petugasnya paling kayak pagi sama malam datang buat ngeberesin, kayak misalkan toko baju ya, kemarin aku ke toko baju nggak ada petugasnya sama sekali, cuma ada CCTV, tapi kayak teratur dan tentram banget gitu loh. Banyak banget toko-toko yang udah nggak ada petugasnya, tapi nggak tahu ya kemalingan apa enggak, ada apa enggaknya, cuman kayak sepenglihatan aku sih kayak aman-aman aja. Udah mau malam, kayaknya aku harus pulang. Guys, kayaknya sampai sini dulu perjumpaan kita. Sebenarnya aku tuh bikin vlog ini kayak gabut aja sih, kayak cerita juga ngalor ngidul. Jadi ini udah gelap tuh aslinya. Ayo kita pulang. Aduh. Lewat mana pulangnya? Gitu kan. Wah, bagusnya. Dadah guys.